Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Masya Allah, berjumpa lagi ya. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat sehat, dan tak lupa pula sholawat serta salam kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Hari ini teman-teman, bukan saya yang akan membawakan sebuah temanya, tapi Ukhtina Maswa. Nanti saya akan mempersilahkan Ukhtina Maswa untuk langsung memaparkan materinya. Temanya adalah waspada perilaku maksiat. Wah, keren banget bukan? Maksudnya gini teman-teman, kita bergaul atau berteman atau bergandengan tidak sembarang memilih orang, tidak sembarang memilih teman, agar kita pun tidak terjerumus ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waspada itu juga diperbolehkan di dalam Islam, hanya saja kalau seudon itu yang bermasalah teman-teman, dan itu dilarang oleh agama Islam. Yuk kita dengarkan bersama kata bijak dari Ukhtina Maswa. Saya persilahkan. Sebagian saudara kita, aktivis Islam, mungkin pernah menyangka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mentoleransinya jika ia bermaksiat. Ia merasa telah beriltizamat dengan Islam dan bergabung dengan barisan aktivis Islam. Oleh sebab itu, dalam pandangannya, maksiat itu perkara sepele, terutama jika ia sudah sedemikian lama beriltizamat dengan Islam dan telah kehilangan semangat dan ghiroh keagamaannya. Manakala ia menganggap sepele dosa-dosa kecil atau menganggap enteng perkara-perkara syubhat, tiba-tiba ia mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian cepat mengenai dirinya. Ia tidak habis pikir, bisa jadi sekarang ia mengerjakan salah satu dosa, lalu beberapa jam kemudian ia merasakan akibatnya. Ia berkata kepada dirinya, dulu aku sering mengerjakan ratusan dosa seperti ini, bahkan yang lebih besar lagi, sebelum beriltizamat dengan Islam, tetapi aku tidak mendapatkan hukumannya. Kini hukuman terasa cepat sekali, langsung dan berat. Jika aktivis Islam ini memahami agamanya dengan baik, ia pasti tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cemburu jika hal-hal yang diharamkan dikerjakan oleh hambanya. Dia lebih cemburu lagi jika hal-hal terlarang dikerjakan oleh para wali yang notabene orang-orang dekat dengannya dan orang-orang yang layak menjauhi perilaku maksiat. Karena itu, orang-orang yang mengemban risalah Islam harus lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia harus lebih menjauhi dosa-dosa kecil dan perkara-perkara syubhat, apalagi dosa-dosa besar, sebab mereka bisa melarang orang lain untuk melakukan hal-hal haram. Lalu bagaimana mungkin mereka sendiri melakukannya? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 209 yang artinya, jika kalian menyimpang setelah datang kepada kalian bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Para aktivis Islam dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hisab yang lebih berat dan lebih sulit daripada yang dialami orang lain. Setiap aktivis harus menyadari bahwa antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia, kendati jabatannya tinggi, tidak ada hubungan kekerabatan. Allah bakal menegakkan keadilan karena Dia adalah Hakim yang Maha Adil. Perbuatan maksiat itu melahirkan maksiat yang sama. Jika maksiat yang sering dikerjakan, maka terjadi akumulasi maksiat. Kadang-kadang pelaku maksiat melihat tubuhnya segar bugar, hartanya banyak dan tidak ada masalah dengan keluarganya. Ia mengira dirinya tidak dihukum, padahal ketidaktahuannya ia sedang dihukum merupakan hukuman bagi dirinya.
cukuplah baginya sesuatu yang manis berubah menjadi pahit, lalu yang ada tinggal pahitnya, penyesalan dan kesedihan. Diriwayatkan seorang rahib Bani Israel pernah bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berkata, "Tuhanku, aku bermaksiat kepadamu, tetapi engkau tidak menghukumku." Allah lalu berfirman, "Aku sudah sering menghukummu, tetapi engkau tidak tahu. Bukankah aku telah membuatmu tidak lagi dapat bermunajat kepadaku dengan manis?" Maka dari itu, hendaklah umat muslim mewaspadai dan menjauhi dosa yang sering disepelekan, sebab dosa bisa membakar satu negara. Hai orang yang berdosa, berkali-kali cobalah pikirkan apa yang membuat Anda masih melakukan dosa-dosa itu. يا بني آدم، كيف تعصوني وأنتم تجزعون من حر الشمس والرمضاء؟ وإن جهنم لها 7 طبقات فيها نيران تأكل بعضها بعضا، وفي كل منها 70,000 واد من النار، وفي كل واد 70,000 شعبة من النار، وفي كل شعبة 70,000 مدينة من النار، وفي كل مدينة 70,000 قصر من النار، وفي كل قصر 70,000 دار من النار، وفي كل دار 70,000 بيت من النار، وفي كل بيت 70,000 بئر من النار، وفي كل بئر 70,000 تابوت من النار، وفي كل تابوت 70,000 شجرة من الزقوم، وتحت كل شجرة 70,000 وتد من النار، مع كل وتد 70,000 سلسلة من النار، وفي كل سلسلة 70,000 ثعبان من النار، وطول كل ثعبان 70,000 ذراع، وفي جوف كل ثعبان بحر من السم الأسود، وفيها 70,000 عقرب من النار، ولكل عقرب 70,000 ذنب من النار، وطول كل ذنب 70,000 فقارة، وفي كل فقارة 70,000 رطل من السم الأحمر. فبنفسي أحلف والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، يا ابن آدم، ما خلقت هذه النيران إلا لكل كافر وبخيل ونمام وعاق لوالديه ومانع الزكاة وآكل الربا والزاني وجامع الحرام وناسي القرآن ومؤذي الجيران، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فارحموا أنفسكم يا عبيدي، فإن الأبدان ضعيفة والسفر بعيد والحمل ثقيل والصراط دقيق والنار لظى والمنادي إسرافيل والقاضي رب العالمين.